teman-teman semuanya, selamat datang di Laboratorium Sistem Manufaktur Terintegrasi. Kenalin, aku Dinda Mailia Repon dengan kode asisten M120. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua akan melakukan tutorial Assembly Line Balancing yang terdapat pada mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi 2. Assembly Line Balancing merupakan suatu tutorial yang akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman terkait cara menyeimbangkan suatu lini perakitan dan cara menyeimbangkan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja di setiap stasiun kerja atau workstation. Tujuan dari Assembly Line Balancing yaitu untuk meminimalkan atau mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan pada saat perakitan sehingga dapat menjadi lebih efisien dan dapat meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan. Pada tutorial kali ini, teman-teman akan melakukan perakitan terhadap benda kerja sebanyak 2 kali. Benda kerja yang akan digunakan yaitu propeller dan mesin yang akan digunakan yaitu conveyor. Selain itu, di lab Siman juga terdapat lengan robot yang akan membantu teman-teman dalam memindahkan benda kerja dari tempat awal menuju workstation 1. Nah, selanjutnya, teman-teman asisten lab Siman akan memberikan gambaran terkait tutorial Assembly Line Balancing dan cara perakitan propeller serta pengambilan data di conveyor. Disimak baik-baik ya! Halo, aku Muhammad Sultan Salfayat dengan kode asisten M123 yang bertugas sebagai timer 1 dan juga melakukan perakitan di workstation 4. Namun, kali ini aku akan menjelaskan terkait tugas dari timer. Nah, timer di sini bertugas untuk menghitung waktu pada workstation 1, workstation 2, workstation 3, dan juga workstation 4. Pada saat di workstation 4, aku akan melakukan inspeksi atau yang biasa disebut quality control sekaligus menghitung waktunya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan perhitungan waktunya menggunakan stopwatch. Untuk cara yang pertama, teman-teman dapat melakukan start pada stopwatch dan operator mulai mengerjakan task yang pertama. Setelah task pertama selesai, operator dapat melakukan lap pada perpindahan tiap task. Jika semua task sudah dikerjakan, lakukan screenshot dan reset waktu di stopwatch. Kemudian operator di workstation 1 akan menekan tombol hijau untuk menjalankan conveyor belt. Kemudian memindahkan benda kerja di workstation selanjutnya. Hal yang sama dapat dilakukan timer hingga workstation 4. Jangan lupa untuk melakukan lap untuk perpindahan task. Dan screenshot jika perhitungan waktu sudah selesai pada suatu workstation karena nantinya akan dicatat di kertas data collection. Halo, aku Manik Purbolong dengan kode asisten M121 yang berperan sebagai operator di workstation 1. Jadi, beberapa komponen yang terdapat di workstation 1 yaitu skrup, baterai, 4 baterai, penutup atas, 4 dinamo, dan dinamo beserta kabelnya. Jadi untuk workstation pertama yaitu ada elemen kerja 1, yaitu memasang dinamo ke penutup dinamo atau bagian atas. Ini penutup atasnya dan juga dinamo pasang. Dulu kabelnya pastikan untuk masuk. Nah, kita paskan dulu ke lubang. Selanjutnya, jika sudah terpasang, lanjut ke elemen kerja 2 yaitu memasang penutup dinamo ke tempat dinamo. Penutupnya adalah ini. Terus kita pasang.
Jika sudah terpasang, lanjut ke elemen kerja 3, yaitu memasang 2 baut di bagian atas penutup dinamo. Pasang 2 baut. Lanjut ke baut yang satunya lagi. Jika 2 baut sudah terpasang, maka selanjutnya adalah elemen kerja 4, yaitu memasang tempat baterai ke tempat dinamo. Nah, kita pastikan untuk kabelnya terpasang masuk ke lubang. Tarik, terpasang. Jika elemen kerja keempat sudah selesai, lanjut ke elemen kerja kelima, yaitu memasang baterai ke tempat baterai. Baterai yang satu lagi. Selanjutnya, elemen kerja keenam, yaitu kita pasang penutup baterainya. Lalu kita pasang satu bautnya. Jika sudah, lanjut ke elemen kerja 7, yaitu memasang 2 baut pada sisi depan dan belakang tempat baterai. Halo, aku Ajay Dinata Firjatullah dengan kode asisten M122 yang berperan sebagai operator di Workstation 2. Berikut merupakan komponen yang ada di Workstation 2. Yang pertama yaitu ada besi panjang, ada skrup, ada as roda, ada roda, dan juga bodi utama. Jadi, langkah pertama dalam pengerjaan di Workstation 2 yaitu menyambungkan tempat dinamo dan baterai dengan bodi utama serta memasang 4 bautnya. Nah, untuk langkah kedua yaitu memasang besi as roda dan roda bagian belakang ke bodi utama. Untuk langkah terakhir yaitu memasang besi panjang penyambung bodi depan dan memasang 2 bautnya. Halo, aku Firza Sabrina dengan kode asisten M124 yang berperan sebagai operator di Workstation 3. Beberapa komponen yang terdapat di Workstation 3 yaitu baling-baling, skrup, as roda, dan bodi depan. Pada Workstation 3, langkah pertama yang dilakukan adalah menyambungkan bodi depan dengan besi panjang. Kemudian memasang 2 baut di bawah bodi depan.
Kemudian memasang besi as roda dan roda bagian depan. Dan yang terakhir, pada workstation 3, langkah yang dilakukan adalah memasang baling-baling ke besi dinamo. Sekian untuk perakitan propeller, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan atau inspeksi pada workstation 4. Halo, aku Muhammad Sultan Salfayat dengan kode asisten M123 yang tadi bertugas sebagai timer 1 dan akan melakukan inspeksi di workstation 4. Inspeksi yang dilakukan di workstation 4 yaitu berupa pengecekan apakah semua elemen sudah terpasang dengan baik, seperti kabel yang sudah tersambung, arah baling-baling yang sudah benar, roda yang dapat berputar dengan baik, semua part tidak terlepas, dan mencoba menyalakan propeller dengan menyambungkan kedua kabel. Nah, jika baling-baling berputar, maka proses assembly berhasil. Proses inspeksi yang pertama yaitu mengecek apakah seluruh part sudah terpasang dengan baik, seperti kabel sudah terhubung, arah baling-baling sudah benar, roda berputar dengan baik, dan tidak ada part yang terlepas. Untuk menyalakan propeller, langkah yang dilakukan yaitu menggabungkan kedua kabel. Apabila baling-baling berputar, maka proses inspeksi sudah berhasil. Aku mau jelasin juga nih ke teman-teman aturan apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses perakitan dan data collection di conveyor. Yang pertama, teman-teman tidak bertopang pada meja kerja conveyor karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja apabila meja terlipat. Yang kedua, menekan tombol hijau untuk menjalankan conveyor belt setelah benda kerja dirakit. Yang ketiga, menekan dan memutar tuas berwarna merah hanya untuk keadaan darurat karena tuas tersebut berfungsi untuk mematikan conveyor pada saat emergency. Dan yang terakhir, tidak melintas di antara conveyor dan etalase kaca. Itu dia teman-teman terkait perakitan propeller pada conveyor. Perlu diingat oleh teman-teman semua bahwa tujuan dari assembly line balancing bukan untuk mencari siapa yang cepat, namun untuk menyeimbangkan waktu pada saat perakitan. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di Lab System Manufaktur. Bye!